Tahukah kalian apa itu PET? Polimer yang banyak dihasilkan dari lingkungan sekitar seperti kawasan perkotaan, pedesaan adalah jenis polyethylene tereftalat. Biasanya, PET ini berbentuk kemasan minuman plastik ataupun minuman soda, bahkan ada di industri tekstil. PET juga merupakan hasil dari reaksi polimerisasi antara ethylene glycol dan asam tereftalat. PET memiliki sifat yang keras, transparansi tinggi, dan ringan. Bagaimana sih membuat plastik berjenis PET itu? Jadi, untuk membentuk plastik berjenis PET dapat digunakan dua metode, yaitu metode esterifikasi dan transesterifikasi. Pada kali ini akan dijelaskan proses pembuatan plastik berjenis PET dengan menggunakan metode esterifikasi. Pertama-tama, ethylene glycol dan asam tereftalat dikombinasikan dalam tangki dengan perbandingan 1:2. Campuran tersebut kemudian dipanaskan selama 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Setelah itu, campuran kemudian dipanaskan kembali pada suhu 30-250 derajat Celcius sebelum dialirkan ke reaktor esterifikasi. Setelah dicampur selama 100 menit pada tekanan 1 atmosfer, penambahan katalis berupa antimony trioxide atau SB2O3 akan menghasilkan BHET atau bis 2 hidroksietil tereftalat. BHET dan PTA kemudian dialirkan ke reaktor esterifikasi yang memiliki tujuan untuk pemisahan BHET dan PTA yang tidak bereaksi. BHET kemudian direaksikan dengan dirinya sendiri, kemudian akan menghasilkan polyethylene tereftalat dengan derajat polimerisasi 100. Polyethylene 100 yang telah dihasilkan kemudian akan dimasukkan ke flash destilasi pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 200 Pascal. PET yang telah melewati proses flash destilasi akan memiliki bentuk berupa liquid sehingga perlu didinginkan terlebih dahulu hingga suhunya menjadi 30 derajat Celcius agar menghasilkan PET dalam bentuk biji. Tahu nggak sih kalian produk dari PET yang paling banyak dihasilkan, dimanfaatkan, tetapi juga paling banyak penumpukannya, yaitu botol plastik. Nah, kalau kalian lihat di sekeliling kalian, tidak jarang orang-orang itu menggunakan botol plastik yang sekali pakai, di mana botol plastik tersebut dihasilkan dari polimer yang kita bahas sekarang ini, yaitu polyethylene tereftalat. Nah, permasalahannya yaitu penumpukan dari sampah plastik ini di Indonesia menjadikan Indonesia itu termasuk negara yang menyumbangkan sampah plastik terbanyak. Nah, kenapa sih kita ini sebagai penyumbang sampah plastik? Nah, ini dikarenakan kurangnya kesadaran bagaimana pengolahan sampah-sampah plastik, entah itu daur ulang, degradasi, ataupun cara penanganan sampah plastik yang lainnya
di kalangan masyarakat itu masih belum umum. Nah, kalau begitu bagaimana sih penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya itu dapat juga dengan mempelajari cara degradasi botol plastik ini. Nah, untuk degradasi botol plastik ini tidak hanya mengurangi sampah plastik, tapi juga dapat digunakan kembali, di mana dari degradasi tersebut akan dihasilkan monomer yang merupakan penyusun dari polimer polyethylene tereftalat. Dan tahukah kalian, untuk degradasi polimer berjenis polyethylene tereftalat ini terdapat 5 metode yang dapat kalian gunakan. Yang pertama yaitu thermal, yang kedua UV exposure, yang ketiga mechanical, yang keempat biodegradation, yang kelima yaitu chemical. Nah, langsung saja kita belajar mengenai metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode thermal. Involved in plastic pyrolysis process, but we are simply going to see 5 steps: waste plastic to pre-treatment process, shredder, pyrolysis, condensation, refining. Waste plastic is first sent into a pre-treatment process that removes any foreign matter, then sent into a plastic shredder. Plastic shredder is a machine used to cut plastic into smaller pieces. The smaller pieces of plastic then sent into a densifier that compresses the smaller plastic pieces into dense material to facilitate easier storage or handling. Then they are sent into a chamber where the pyrolysis of plastics takes place. The plastic is heated up to 450 degrees centigrade in the presence of catalyst and in the absence of oxygen. The plastic is slowly melts and converted into gaseous state. Then the gas is sent into a condenser. Then the condensation takes place. Condensation means conversion of a vapor. Oke, dari video yang tadi dapat terlihat bahwa thermal degradation merupakan metode degradasi yang memanfaatkan panas sebagai pemberi energi pada ikatan karbon dan karbon untuk melakukan pemutusan ikatan. Nah, pemutusan ikatan pada polimer ini akan menghasilkan monomer yang lebih sederhana dan dapat dimanfaatkan kembali. Jika thermal degradation menggunakan panas sebagai pemberi energinya, maka untuk UV exposure yang akan kita bahas selanjutnya akan menggunakan sinar UV untuk membantu pemutusan ikatan karbon dan karbon pada PET ini, sehingga pemutusan tersebut akan menghasilkan 2 senyawa radikal. Nah, 2 senyawa radikal ini akan membantu si sinar UV untuk melakukan pemutusan atau pembentukan radikal secara beruntun, di mana mereka akan menyerang ikatan karbon dan karbon yang lain untuk menghasilkan monomer-monomer yang lebih sederhana. 서로 재울 수 있게 비워져 있던 걸지도 몰라. Metode yang ketiga yaitu metode mechanical. Nah, metode mechanical ini memanfaatkan tekanan, gesekan, tumbukan ataupun penggilingan secara fisika pada PET untuk menghasilkan bentuk yang lebih kecil, di mana yang bentuk bulky-nya hanya memiliki sedikit luas permukaan. Maka metode ini akan meningkatkan luas permukaan dari si PET, sehingga ketika direaksikan akan lebih cepat terjadinya reaksi. Jadi untuk recycle-nya juga, hasil dari metode mechanical ini akan lebih cepat membentuk produk yang baru. Your balls or other grinding medium in the cylinder is raised to a certain height through the wave-shaped liner to impact the materials in the cylinder. The grinding medium mixed with the material constantly collides and grinds with the material with the rotation of the cylinder. Due to the continuous operation of the ball mill, the materials in the cylinder and the grinding medium collide and grind constantly. Grind the materials to certain fineness. Metode yang keempat merupakan biodegradation. Nah, biodegradation ini akan membutuhkan enzim yang dapat memutuskan ikatan ester sehingga dapat dihasilkan monomer dari PET. Nah, PET akan diputuskan oleh enzim PETase menghasilkan MHET yang dilanjutkan dengan penambahan MHETase untuk menghasilkan asam tereftalat dan etilen glikol.
Nah, MHETase dan PETase ini merupakan subkelas esterase yang memiliki triad katalitik khas yang dikenal sebagai alfa-beta hidrolase. Dan proses hidrolisis ikatan ester terjadi melalui serangan nukleofilik dari oksigen serin pada karbon karbonil dalam ikatan ester. Aspartat sendiri akan bermuatan negatif sehingga berperan dalam menstabilkan residu histidin yang bermuatan positif, kemudian memfasilitasi serin dalam melakukan serangan nukleofilik serta transfer muatan. Selain PETase dan MHETase, terdapat bakteri yang juga lebih menjadikan untuk degradasi secara bio, yaitu LCC. LCC merupakan bakteri yang dapat mendegradasi PET, yaitu dengan mutase jenuh residu pada PET yang kemudian masuk pada ikatan disulfida untuk melakukan depolimerisasi. LCC dapat mendepolimerisasi PET hingga 90%. Dengan aktivitas katalik yang tinggi, stabilitas termal, dan PET merupakan substrat yang besar memudahkan LCC untuk depolimerisasi. Pada metode yang terakhir, yaitu metode chemical, akan terdapat 5 jenis metode juga. Nah, 5 jenis metode ini berdasarkan pelarut yang akan digunakan. Yang pertama yaitu terdapat hidrolisis. Nah, PET yang terhidrolisis akan menghasilkan asam tereftalat dan etilen glikol. Sedangkan pada metode glikolisis akan menghasilkan BHET. Menggunakan metode alkoholisis akan menghasilkan DMT dan etilen glikol. Amonolisis menghasilkan tereftalamide dan etilen glikol. Dan terakhir, aminolisis akan menghasilkan BHETA dan etilen glikol. Setelah mengetahui kelima metode degradasi, langsung saja kita akan membahas mengenai mekanisme degradasi. Nah, pada video ini dapat Anda lihat struktur dari polyethylene tereftalat. Nah, pada struktur ini polyethylene tereftalat akan direaksikan dengan suatu reaksi RXH, di mana R-nya itu dapat berupa metil, etil, ataupun OH. Sedangkan untuk X merupakan O atau N, dan H merupakan hidrogen yang mengikat O ataupun N. Selanjutnya, C double bond O akan menarik elektron ke arah O, sehingga O akan bersifat lebih negatif dan C bersifat lebih positif. Karena C bersifat lebih nukleofilik, dikarenakan O lebih elektronegatif, C akan bersifat elektropositif. X yang merupakan nukleofilik akan semakin suka menyerang C, di mana X ini pasti memiliki PEB karena X ini merupakan atom O ataupun atom N, sehingga akan terjadi ikatan single bond antara C dan X. Sedangkan ikatan C double bond O akan mengalami pemutusan satu ikatan dan mempertahankan ikatan yang single bond. Sedangkan ikatan COR akan mengalami pemutusan dikarenakan C itu sendiri telah menerima elektron yang berasal dari O untuk menstabilkan O, sehingga akan dihasilkan monomer etilen glikol dan monomer dari PET dapat berupa BHET, tereftalit amid, DMT, dan asam tereftalat. Sedangkan H yang berada di etilen glikol dihasilkan dari penarikan H yang terdapat di reaksi. Mekanisme yang selanjutnya merupakan mekanisme yang menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi pemutusan ikatan dan pembentukan monomernya. Masih sama seperti mekanisme, hampir sama persis dengan mekanisme sebelumnya. PET akan direaksikan dengan suatu senyawa reaksi yaitu RXH, di mana di sini untuk katalisnya saya akan menggunakan tanda bintang sebagai katalis, di mana O yang merupakan elektron negatif lebih besar dibanding C akan menarik elektron ke arah O, sehingga C akan bersifat elektropositif. Nah, ketika C telah bersifat elektropositif, X akan semakin suka menyerang C yang bersifat lebih positif, sehingga akan terbentuk ikatan CXR. Dan ketika telah terjadi ikatan C dengan X ini, akan terbentuk juga pemutusan ikatan dari C double bond O menjadi C single bond O. Kemudian O juga karena bersifat negatif, ketika kelebihan muatan, dia akan menyumbangkan elektronnya kembali ke C, sehingga C akan mengalami pemutusan dengan O yang di sebelah. OR akan mengalami pemutusan ikatan, sehingga akan dihasilkan produk samping etilen glikol yang merupakan monomer 2, dan monomer satunya itu merupakan TPA, BHET, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu recycling. Nah, recycling ini merupakan pemanfaatan hasil degradasi menjadi produk baru. Salah satu contohnya yaitu pada gambar ini menunjukkan bahwa PET yang didegradasi secara biodegradasi dapat menghasilkan produk kemasan lain.
metode degradasi lainnya juga dapat menghasilkan produk yang baru, yaitu dengan cara degradasi terlebih dahulu untuk menghasilkan monomer yang baru seperti monomer TPA, BHED, dan lain-lain. Nah, setelah dihasilkan monomer pertama dan monomer kedua yaitu etilen glikol, maka kedua monomer tersebut dapat dimurnikan dengan pencucian terlebih dahulu dan dihasilkan PET yang baru atau dapat pula dijadikan sebagai oligomer PET. Polyethylene tereftalat atau PET memiliki beberapa jenis sifat, yaitu sifat fisik, sifat mekanis, sifat termal, sifat kimia, dan sifat optik. Pada sifat fisik, terdiri dari transparansi, kekerasan dan ketahanan abrasi, serta densitas. PET adalah polimer transparan, sehingga banyak digunakan untuk botol dan kemasan yang memerlukan visibilitas tinggi terhadap isi di dalamnya. PET memiliki kekerasan yang cukup tinggi dan ketahanan yang baik terhadap abrasi, sehingga menjadikannya tahan terhadap goresan dan aus. Untuk densitas PET berkisar sekitar 1,38 hingga 1,40 gram per cm kubik. Hal ini membuatnya menjadi relatif ringan, namun lebih berat dibandingkan dengan beberapa plastik lain seperti polietilen atau polipropilen. Pada sifat mekanis, terdiri dari kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan elongasi hingga putus. PET memiliki kekuatan tarik yang tinggi, sekitar 55 hingga 75 MPa. Hal ini berarti PET dapat menahan beban tarik yang signifikan tanpa putus. PET memiliki modulus elastisitas yang tinggi, yaitu sekitar 2,5 hingga 2,8 GPa, yang menunjukkan bahwa hal ini merupakan kekakuan yang baik. PET menunjukkan elongasi hingga putus yang moderat sekitar 50 hingga 150% tergantung pada kondisi pengolahan dan aplikasi spesifik. Selanjutnya untuk sifat termal, terdapat titik leleh, temperatur transisi kaca atau TG, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Titik leleh PET sekitar 250 sampai 260 derajat Celcius. Ini memungkinkan PET untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan resistensi termal yang moderat. TG PET adalah sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius. Di atas TG, PET menjadi lebih lunak dan lebih mudah untuk dibentuk. PET memiliki stabilitas termal yang baik. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan resistensi terhadap suhu tinggi. Pada sifat kimia, terdiri dari resistensi kimia, tahan air, dan tahan gas. PET tahan terhadap bahan kimia termasuk asam ringan, alkohol, dan minyak. Namun, PET dapat terdegradasi oleh basa kuat dan beberapa pelarut organik. PET memiliki sifat penghalang yang baik terhadap air dan kelembaban, sehingga sering digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. PET juga memiliki sifat penghalang yang baik terhadap gas seperti oksigen dan karbon dioksida, yang mana penting untuk menjaga kesegaran produk dalam kemasan. Terakhir yaitu sifat optik. Terdapat transparansi optik dan sifat optik lainnya. PET memiliki transparansi optik yang sangat baik, sehingga digunakan dalam aplikasi di mana visibilitas produk penting, yaitu seperti botol minuman. PET dapat diformulasikan untuk memiliki sifat optik tertentu, seperti meningkatkan sifat barrier terhadap sinar UV. Pemanfaatan polyethylene tereftalat ini ada 7. Yang pertama yaitu menjadi wadah botol plastik, yang kedua sebagai pengemasan makanan atau minuman, yang ketiga konstruksi sebagai pipa maupun lapisan pelindung, yang keempat untuk kesehatan medis, yang kelima sebagai peralatan rumah tangga dan mainan, yang keenam berfungsi untuk bagian otomotif yaitu sebagai bumper mobil dan lain-lain, yang ketujuh untuk bidang pertanian sebagai mulsa plastik maupun jaring dan terpal. Mulsa plastik merupakan plastik yang digunakan untuk menutup permukaan tanah. As time goes on 익숙해져 버린 우리라서 나는 더 다행인걸. 언제든 내가 돌아보면 그 자리